Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Market lagi sedikit sideways sambil menunggu Donald Trump ini mencairkan stimulusnya ya. Jadi stimulus itu belum dicairkan, baru pengumuman. Kita harus sabar. Market kelihatannya akhir tahun akan pam-pam menggila ya. Banyak sekali yang memberikan narasi bahwa tahun 2019 kalau nggak salah Pak ya. Oh, waktu bulan tahun 2021 itu ada stimulus di tahun 2020 ya. Itu stimulus untuk COVID-19, COVID-19. Kalau kalau ini stimulus ya, stimulus hasil cuan dari apa namanya kemarin tarif dagang Trump itu ada 400 miliar dolar, banyak kawan ya. Oke, sebelum membahas stimulus ya, alangkah baiknya kita membahas randamulus, bukan kawan ya. Kita lihat TA dulu. TA-nya PP ini menarik menurut saya. Nggak perlu kalian kalau ini harus masuk ke trading view ini. Nggak usah kalau. Aduh, ini kita rubah dulu. Kita rubah dulu sebentar. Kita akan masuk ke trading view dulu supaya kita bisa memakai indikator-indikator. Ini kondisinya sudah sangat melorot, kendor kayak celana Martini, sudah di bawah. Waktunya kalau kita masuk itu saat pas. Kalau kita tarik pakai pemuja Bimbo ini itu udah di area merah ya. Tuh, lihat. Area merah itu area dasar penurunan yang sangat menarik. Ini udah di area merah ini, kalian masuk saja ini. Ini udah harga yang receh, bin receh. Tinggal bledosnya ke atas saja, tinggal tunggu waktu saja. Koin terbaik seperti PP yang mampu menggeser kedudukan dari meme koin yang lain ya kurang apa lagi, saya yakin betul. Kok turun? Smart Money aja memborong sampai 3 triliun koin PP. Ya itu untuk mereka masih manipulasi harga. Untuk yang main lepret-lepret tingkat dewa kelas tinggi ya akan dihajar pakai dibanting dengan koinnya Smart Money yang siap dijual untuk melikuidasi yang pasang-pasang lepret tinggi. Ya sama aja, Smart Money juga nanti akan menunggu sampai kalau nggak ada lepret-lepret ya nggak akan dia banting untuk banting market untuk jual supaya market dump itu nggak, dia juga akan seneng untuk jual di harga atas. Otomatis kalau lepretnya sudah kena likuidasi semua, kemudian harga akan dilepas naik karena dia nggak bandar, nggak membayar lepret itu ya. Uang yang koin-koin Smart Money juga otomatis dia ingin jual di atas. Tapi kalau itu memang gunanya untuk main jam and pump, untuk apa namanya manipulasi pasar, kita harus sabar. Ini udah area-area di sangat dasar ya, sangat di bawah. Oke, kita lihat Fibonacci yang lain ya. Kita akan lihat juga yang lainnya. Kalau kita lihat secara telanjang ini kan, ini sebetulnya kalau kayak gini kan bendera jengking kan, kemudian kan jengat ke atas, nggak usah rapi-rapi. Ini juga bendera jengking lagi nih, bendera jengking ya, Martini jengking. Harganya masih jengking. Ini ya bermain-main di sini nih, ya tinggal pas lengahnya kita CL volume kecil ya, pam gitu aja kayak di sini nih, kita lengah, pam. Banyak juga tempo hari itu yang masuk di harga sini waktu 0,27 puncak di sini. Nanti kita tarik dulu. Yening tawang ngono lintang yo cahayu. Santai kawan nih ya. Ini kan yang kemarin dimasuk 027 di sini tuh ada yang nangis-nangis tuh sama Mas Bro tuh. Japri tiap malam, ngebel tiap malam. Uangnya Mas Bro 200 juta mau habis. Uang mau buat bikin rumah katanya. Ngapain buat main kripto? Bos, ya saya
apa namanya, nggak bilang suami katanya. Pengantin baru saya nggak apa namanya, sebutkan orangnya, hanya seneng saja, saya melihatnya seneng ya, karena dia cuan. Waktu itu dia masuk di harga 27 ya, ya di 27 di sini nih, dia masuk di sini. Uang pengantin baru, uangnya suami lagi merantau, akan buat bikin rumah itu. Kemudian dibanting ke sini, dia nangis. Dibanting sampai di bawah itu nangis dia. Aduh, gimana Mas Bro, tiap malam tuh japri ya. Habis itu saya kasih cup, tenang, cup, tenang, tenang aja ya. Nanti akan cuan. Bener Mas Bro, iya, ya. Habis itu pam ke atas. Dijual dia di 04 kelihatannya. Jadi ya selamat dia, balik modal bahkan cuan besar. Yang terjadi ya nggak jadi diceraikan suami. Kalau sampai merungkat salah koin lah, itu yang bahaya. Kalau masuk PP sih aman-aman saja. Masuk di harga pucuk di ATA pertama 27 ini 027, kemudian turun ke bawah, nggak taunya 0,4 ya kan cuan. Nah ini sama ini. Ini banyak yang nangis-nangis, tapi yang nangis-nangis itu yang orang-orang telat masuk grup saya, masuk udah di atas. Kalau kita kan di harga sini tuh udah di TP. Ya kemudian masuk lagi di bawah, ya ada yang sangkut, tapi kan cuannya yang sangkut modal udah kembali. Nah ini sama, yang masuk di sini pasti pada nangis. Ada yang japri, Mas Bro, minus 50%. Minus 50%. Nah, di sini itu ada yang CL. Ada yang CL di sini nggak mampu. Nggak mampu kuat. Ini kan game nggak mampu. Dia udah CL, pindahnya koin lain. Ini nanti saya yakin akan ke sana. Akan ke sana. Baru di sini banyak orang kecolongan seperti Shiba dan Doge dulu sama model begitu. Arahnya akan ke atas. Kita lihat juga indikator si awan Ichikiwir ya. Kalau kita lihat pakai Bollinger Band dulu. BP, Bollinger Band dulu kita hajar. Bagaimana Bollinger Band-nya? Oh, mantap rupanya. Ini kita saksikan bersama Bollinger Band. Ketika sudah mengerucut, ini kayak pantat Martini ngerucut, tahu-tahu pam. Kalau sudah tembus di awan Bollinger Band ini, kalian TP di sini. Ini udah area TP. Sebetulnya sudah dikasih indikator, tapi kalian nggak tahu pikirannya kemana. Kemudian turun ke bawah sini, ya kemudian ini pas Bollinger Band udah nonjok ke atas ini. Nonjok ke atas ini udah waktunya TP, tapi banyak yang apa namanya kurang cuan katanya, belum RP1. Aduh. Nah, ini kan mengerucut dulu ini, baru pam. Ini sudah mengerucut ini, sudah menyempit ini, ya, udah menyempit, tinggal slotnya saja. Dan Bollinger Band-nya ini sudah mampu keluar dari yang biru ini. Ini kalau udah menyempit gini, nanti arahnya dia akan melebar. Ini akan melebar. Melebar itu tandanya volumenya gede, akan melebar gini. Kalau sudah melebar gini, candle ini akan mengikuti naik ke atas. Begini, akan ke atas di sini nih. Gitu, akan pamakan ATH. Sama ketika di sini mengerucut, ini kan mengerucut di sini, terus melebar. Melebar, candle mengikuti, ini mengerucut, kemudian melebar. Ini juga udah mengerucut, ini mau melebar, mau pam. Mau air tahun nggak pam, mau ngapain, mau newsroom. Mbak Katram juga pengen cuan kali ya. Oke, yang terakhir kita pakai yang namanya awan Ichikiwir ya. Tinggal klik aja kok. Tinggal klik aja. Udah awan Ichikiwir masuk, kita klik. Tuh ya. Oke, ini kita kelihatan banget di sini. Kita kelihatan banget, oke. Awan Ichikiwir ini selalu dia turun di hijau. Ini turun di hijau. Ini akan naik di area merah ini. Akan naik. Ya, tinggal sabar aja. Oke, kita akan lihat bagaimana kejadian untuk masalah Mbah Katram ini. Ini Aster ini lagi diserok besar-besaran ya. Peningkatan gratis buyback Aster. Ini bisa akan pam lagi. Kita akan membahas mengenai pasar kripto bersiap. Cek stimulus Trump bisa jadi pemantik rally berikutnya.
ini belum cair ya. Pengumuman terbaru dari Katram tentang stimulus baru telah memicu reaksi positif di pasar mata uang kripto. Harga BTC kembali melonjak, ETH ngaceng ya, diperdagangkan di atas sekian-sekian lah pokoknya. Reaksi pasar kripto, lonjakan harga mendadak. Pengumuman dari tarif tentang rencana stimulus baru telah langsung berdampak pada pasar kripto yang sebelumnya mengalami penurunan. Dalam hitungan jam, harga BTC berhasil menembus angka 103.000 dolar. Sementara Ethereum juga tidak ketinggalan dengan kenaikan mencapai 3.500 dolar. Sol juga ikut ya. Juga menunjukkan meningkatnya signifikan dengan harga perdagangan yang melampaui 160 dolar. Indeks CoinDesk 20 yang mengukur kinerja 20 mata uang kripto teratas juga mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Ini menunjukkan bahwa efek dari pengumuman tersebut tidak hanya terbatas pada beberapa mata uang kripto besar, tetapi juga berdampak luas pada seluruh industri kripto termasuk altcoin. Stimulus ala era COVID-19. Rencana stimulus yang diusulkan oleh Katram ini sering dibandingkan dengan stimulus yang diberikan selama era COVID-19 ketika stimulus tersebut diberikan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi lonjakan pengeluaran yang signifikan dan sebagian besar dana tersebut mengalir ke dalam mata uang kripto BTC. Pada masa itu meningkat lebih dari 20 kali lipat dari nilai terendahnya. Wow, sementara ETH melonjak hampir 50 kali lipat. Wah, ngeri. Ini kalau stimulusnya tahun sekarang berarti meledaknya tahun 2026 kawan. 400 miliar dolar. Ya kalau akhir tahun tahu itu udah kenaikan hal yang biasa. Selalu terjadi di akhir tahun. Ini benar mulai terdeteksi bahwa buluran akan nyambung sampai tahun 2026. Kuartal pertama ya. Untuk bear nanti 1 tahun menjelang halving BTC itu biasanya tahun 2027 ya. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada mata uang kripto besar seperti BTC dan ETH, tetapi juga altcoin yang lebih kecil dan mengalami kenaikan yang bahkan lebih dramatis. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus serupa yang mungkin diberikan kembali dapat memicu gelombang baru dalam investasi kripto. Kemungkinan realisasi stimulus. Meskipun rencana tersebut telah diumumkan melalui media sosial, masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan persetujuan formal dari Kongres yang mencakup penyusunan rancangan undang-undang, pengamanan suara di kedua kamar, dan mengatasi perselisihan politik. Saat ini belum ada legislasi yang bergerak maju untuk mewujudkan rencana tersebut ya. Jadi belum cair. Wah, kalau udah cair nanti gimana urusannya? Wah, mantap ya. Jadi pengumuman stimulus oleh Trump telah membawa angin segar bagi pasar kripto yang sedang berjuang meskipun masih ada banyak ketidakpastian. Potensi dampak positif dari stimulus ini tidak bisa diabaikan. Para pelaku pasar kripto dan investor mungkin juga perlu mempersiapkan diri ya untuk cuan. Pokoknya mantap lah, mantap jaya. Kita lihat, wah saya tuh memberikan koin sebetulnya luar biasa sebetulnya. Kalau yang ngerti, yang hatinya bersih, dapat cuan banyak. Kemarin tuh beberapa hari itu selalu saya bilangin Uniswap. Nggak tahu kalau kalian dengarnya mungkin Uniswap ya. Uniswap itu Uniswap tetangga yang cantik itu mungkin ini bukan Uniswap nama orang, tapi Uniswap gag-nya Ethereum, bukan Uniswap ini Randa, bukan ya, Randa mulu. Kan semakin di depan sekarang ya. Oke, wah, wow. ETH ini koreksi kecil dikit karena banyak yang main live, pret. Tentunya diajar. Kalian bisa masuk channeling ini yang di stok di bursa menipis sama PP, kemudian
LTC ngaceng ya, Uniswap dah gak usah dibilang. Jedot Polkadot boleh itu ya. Oke, banyaklah Aster yang untuk long invest yang masih murah, real project baru itu ada di XPL, Aster, Fun. Ya, kita akan lihat si PP. Polkadot punya saya nanti akan ngaceng. Saya tunggu Polkadot, saya tunggu Polygon sampai ngepam hebat ya. Polygon belum pam, tapi nanti Polygon jangan kalian sepelekan. Ini mantep. Layer 2-nya Ethereum bersama ngaceng bareng nanti bersama di dalam koin PP. Saya punya banyak PP dan Polygon ya. Kalau sekarang kendor seperti ini ya biarin. Yang nanti ada bagian sendiri ya. Kita akan bahas PP aja di sini. Koin yang mantap jaya. Wah, pokoknya nggak perlu dilakukan. Ada sesuatu yang besar pada PP ke depan. Ada GZ Binance ya. GZ itu bukan orang kismin, bukan orang bodoh. Adopsi PP ada apa? Ada udang di balik batu di balik udang. Pasti ada sesuatu yang besar. Ke depan nanti akankah ini jadi BTC-nya Memcoin atau Raja Memcoin? Ya, mudah-mudahan arahnya akan ke sana kawan ya. Kalau kita lihat PP, wah PP ini udah pasti merinding saya nanti kayak apa ke depannya. Pokoknya jos lah. Jos. Wah gila. PP bisa datang bersiap untuk gerakan tajam menuju 1,5 dolar. Jangan percaya ya, 1 rupiah aja cukup lah. Ya tapi kripto ya nggak tahu juga nanti sampai ke situ. Ya ini kalau melihat ini arahnya akan ke atas ini. Tuh, akan ke atas ini. Ini lihat nih, pentil. Bukan pentil ini ya. Pentil. Aduh, pentil. Terus ini apa telur ya. Telur aja. Ini yang merah-merah kecil ini bulat ini kena ini mantul tul. Kedua kena mantul tul. Ketiga kena mantul tul. Ini yang lagi terjadi udah kena ini tinggal mantul-mantulnya saja. Satu yang bulat merah ini mantul, kedua bulat merah mantul, ketiga bulat merah mantul, keempat mantul ya. Tinggal tunggu mantul ya. Sabar ya. Tuh kita lihat macam-macam pokoknya. Wah, ini bisa menggila ini kalau kita melihat berita di sini nih. Jangan remehkan ini ya. Oke. Waduh. PP pemulangan sedang dimuat setelah manipulasi pasar yang berat. Tuh kan, manipulasi semat mau naik. Kurang ajar benar. PP menunjukkan tanda-tanda pembalikan bullish yang kuat di dekat 0,006 sudah tertembus. Grafik menunjukkan potensi pergerakan menuju 0,008. Wow, dengan akumulasi sudah berlangsung, kata mulai bangun lagi. Wah, mantap tentunya ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana. Yang tadinya nggak terbang jadi terbang, yang belum terbang tungguin. Jangan sampai salah strategi, sesat salah. Yang belum terbang ditinggal, CL ngejar yang koin terbang. Yang koin terbang sudah waktunya longsor. Ada DAS, sudah cuan saya, sudah TP longsor. ICP sudah cuan longsor. Itu jangan yang sudah cuan kalian tembak, yang kalian belum cuan koinnya ditinggal CL, yang cuan itu sesat ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat dan selalu saya sampaikan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak menanggung kerugian kalian ya, semua ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.